Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan pengolahan data. Yang pertama di sini kita belajar tentang pengukuran. Pengukuran yang akan kita pelajari hari ini adalah pengukuran sudut, pengukuran waktu, dan pengukuran panjang. Yang pertama adalah pengukuran sudut. Ada 3 macam pengukuran sudut, yaitu 1. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul, adalah sudut yang besarnya lebih besar dari sudut siku-siku. Yang berikut pengukuran waktu. Perhatikan uraian berikut ini. 1 milenium sama dengan 1000 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 wistrum sama dengan 5 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 1 tahun sama dengan 3 caturwulan, 1 tahun sama dengan 2 semester, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari, umumnya 30 hari. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, sedangkan 1 jam sama dengan 3600 detik. Baik adik-adik, kita masuk dalam contoh soal, yaitu 2 milenium ditambah 5 abad dikurang 80 windu sama dengan titik-titik tahun. Penyelesaiannya 2 milenium sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 tahun. 5 abad sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 tahun. 80 windu sama dengan 80 dikali 8 sama dengan 640 tahun. Sehingga 2000 ditambah 500 dikurang 640 hasilnya adalah 860 tahun. Yang berikut kita masuk dalam pengukuran panjang. Adik-adik bisa perhatikan gambar tersebut. Jika turun 1 tangga dikali 10 dan jika kita naik 1 tangga dibagi 10. 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 cm. Contoh soalnya adik-adik, 4 kilometer ditambah 9 dekameter dikurang 30 hektometer sama dengan titik-titik meter. Jadi penyelesaiannya 4 kilometer sama dengan 4 dikali 1000 sama dengan 4000 meter. 9 dekameter sama dengan 9 dikali 10 sama dengan 90 meter. Sedangkan 30 hektometer sama dengan 30 dikali 100 sama dengan 3000 meter. Sehingga 4000 ditambah 90 dikurang 3000 sama dengan 1090 meter. Yang berikut kita masuk dalam pengukuran berat. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar berikut, sama seperti pengukuran panjang. Jika turun 1 tangga dikali 10 dan jika naik 1 tangga dibagi 10. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1
kilogram sama dengan 1000 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 100 centigram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 20 pon. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Baik, contoh soalnya 6 ton dikurang 13 kuintal ditambah 8000 ons sama dengan titik-titik kilogram. Penyelesaiannya 6 ton sama dengan 6 dikali 1000 sama dengan 6000 kilogram. 13 kuintal sama dengan 13 dikali 100 sama dengan 1300 kilogram. 8000 ons sama dengan 8000 dibagi 10 sama dengan 800 kilogram. Sehingga 6000 dikurang 1300 ditambah 800. Hasilnya adalah 5500 kilogram. Yang berikut kita masuk dalam satuan kuantitas. Adik-adik bisa perhatikan 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gros sama dengan 12 lusin. 1 gros sama dengan 144 buah. 1 kodi sama dengan 20 helai. 1 rim sama dengan 500 lembar. Contoh soalnya 3 gros dikurang 13 lusin sama dengan titik-titik buah. Penyelesaiannya 3 gros sama dengan 3 dikali 144 sama dengan 432 buah. 13 lusin sama dengan 13 dikali 12 sama dengan 156 buah. Sehingga 432 dikurang 156 hasilnya adalah 276 buah. Baik, mungkin pembelajaran kita tentang pengukuran cukup sampai di sini. Kita akan lanjut dalam pembelajaran pengolahan data. Baik, di sini pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti atau berguna yang berupa informasi. Berikut adalah contoh dari beberapa cara yang diterapkan untuk menyajikan sebuah data. Di dalam pengolahan sebuah data, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita pelajari menggunakan rumus matematika, yaitu yang pertama mean, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Mean dapat kita sebut sebagai nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata yang kita cari dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. Sebagai contoh, dari data di atas, kita bisa mencari mean dengan cara menjumlahkan nilai yang ada kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang ada seperti ini. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar tersebut 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya di sini adalah 55. Jadi 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 hasilnya 465 dibagi dengan jumlahnya siswa 55 hasilnya 8,4. Jadi nilai rata-rata siswa dalam pembelajaran matematika adalah 8,4.
Yang kedua, modus. Modus dapat kita sebut sebagai nilai yang paling sering muncul di dalam sebuah data. Apabila dilihat dari data seperti yang di atas, maka nilai matematika siswa yang paling sering muncul adalah 85, karena ada 14 siswa yang mendapat nilai 85. Yang berikut, median. Median dapat kita sebut sebagai nilai tengah, di mana nilai ini dapat diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada, mulai dari yang terkecil hingga menuju yang terbesar. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.